Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa, penikmat ataupun yang menonton channel PDPM Kota Pekalongan serta yang ada di ruangan ini, alhamdulillahalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan kajian ataupun talk show dengan pemateri yang kami hormati, yang hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan selalu kepada beliau, Ustadz Dr. Ibnu Sholeh MA MPI. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, baik melalui channel Facebook PDPM Kota Pekalongan ataupun channel YouTube Mas Slamet Rubowo, pada kesempatan kali ini akan ada kajian ataupun talk show yang dengan tema Muhammadiyah antara liberalisme dan radikalisme. Ini sebenarnya tema yang agak berat, Ustaz. Sebenarnya kalaupun dibahas akan panjang lebar, ketika di kuliah pun ini mungkin menghabiskan beberapa SKS. Muhammadiyah sendiri apa, liberalisme sendiri apa, manfaatnya apa mungkin, terus asal usulnya bagaimana, tokoh-tokoh yang berpikir liberal seperti apa, terus juga radikalisme. Nah, tentu makna dari radikalisme itu apa, terus kaitannya dengan kita semua ini apa, dan Muhammadiyah di antara dua paham tersebut harus bersikap seperti apa. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik, walaupun ini mungkin dibahas agak, kata orang ini kajian tingkatan atas katanya begitu, Ustaz. Katanya begitu. Nah, akhir-akhir ini mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa Muhammadiyah itu sedikit cenderung ke radikal katanya. Mungkin karena menjadi oposisi pemerintah atau seperti apa begitu. Namun juga tidak sedikit juga orang-orang ataupun aktivis Muhammadiyah yang dikatakan sudah menganut paham liberalisme. Nah, ini mungkin menjadi diskusi yang panjang dan yang menarik, Ustadz. Nah, kalaupun boleh kita kritisi mungkin, Ustadz. Jadi orang-orang liberal, mungkin kita bahas liberal dulu, Ustadz. Orang-orang liberal mungkin mereka banyak yang mengkritik pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i, pemikiran Ibnu Taimiyah, pemikiran Imam Hanifah dan lain sebagainya. Tapi mungkin mereka juga tidak adil juga, tidak mengkritisi pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid ataupun Muhammad Sahrur ataupun tokoh-tokoh liberal yang lain. Jadi tidak menganggap satu ataupun dua tokoh, baik itu tokoh liberal atau tokoh yang dianggap tidak liberal, tidak adil juga, Ustaz. Jadi kadang-kadang mengkritisi pemikirannya ataupun teorinya Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagainya mungkin. Tapi juga tidak pernah mengkritisi pemikirannya mungkin Immanuel Kant, Aminah Wadud begitu, Ustaz. Jadi ini mungkin harus dijabarkan mungkin, Ustaz, begitu. Nah, terus tentang radikalisme mungkin, Ustaz, saya juga ingin membahas panjang. Sebenarnya radikalisme itu awal mulanya dari mana? Apakah sejak zaman Nabi Adam sudah ada yang dikatakan radikal, atau makna radikal itu bergeser, Ustaz, begitu? Kalaupun kita melihat teorinya teorinya Samuel Huntington itu, Ustaz, ya. Jadi bukunya The Clash of Civilization, Samuel Huntington membagi beberapa doktrin ataupun beberapa peradaban, nanti akan ada pertarungan ideologi civilization itu, Ustaz. Nah, tentu ini tidak berpanjang lebar, pemirsa sekalian atau yang hadir di sini, kita akan sedikit ataupun membahas Muhammadiyah di antara radikalisme dan liberalisme. Terus bagaimana kita sebagai kader Muhammadiyah bersikap ataupun mempelajari itu semua, ataukah kita menghindar dari paham-paham itu, atau kita harus mempelajari semua paham-paham sehingga kita bisa bersikap secara netral.
Nah, insya Allah beberapa waktu ke depan mungkin sekitar ya 30 sampai 40 menit Nat. Kami persilakan nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti ataupun ada pertanyaan dari pemirsa, dari penonton baik melalui YouTube ataupun melalui Facebook bisa disampaikan melalui akun tersebut. Terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Dr. Ibnu Soleh. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'dah. Berbicara tentang Muhammadiyah, terutama berbicara tentang pemikiran yang ada dalam Muhammadiyah, kita tidak bisa lepas dari pemikiran Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Patut dipahami bahwa Muhammadiyah ini sebagai rumah besar. Jadi saking besarnya siapapun bisa masuk. Maka kalau kemudian dalam perjalanan panjang Muhammadiyah ini muncul berbagai macam jenis pemikiran, termasuk di dalamnya ada pemikiran radikal, ada pemikiran liberal, ada pemikiran pluralisme dan sebagainya, maka hal ini patut kita waspadai. Kenapa? Karena pada prinsipnya Muhammadiyah dari lahirnya itu bergerak untuk melakukan gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Tujuannya agar umat Islam tidak terkungkung, terjebak dalam kejumudan dan keterbelakangan. Maka kalau kita lihat latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu setidaknya ada 3 yang menjadi latar belakangnya. Yang pertama, adanya kejumudan di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin pada waktu itu. Yang kedua, kebodohan, karena pada waktu itu yang bisa sekolah hanya mereka-mereka yang punya keturunan darah biru. Sedangkan umat Islam waktu itu hampir bisa dikatakan semuanya tidak punya keturunan darah biru. Dan yang ketiga, karena penetrasi, kristenisasi. Dan ini menjadi seiring sejalan. Maka atas dasar latar belakang itulah kemudian Kiai Ahmad Dahlan ingin mengejawantahkan pemikirannya, yaitu membebaskan masyarakat supaya masyarakat ini tidak terjebak dalam kejumudan, dalam kebodohan, dan tidak pula dalam kekhawatiran terjadinya pemurtadan di dalam umat Islam. Kalau kita terus istiqomah mengikuti pemikiran-pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dengan membaca karya-karyanya, maka insya Allah kita akan masih bisa istiqomah berjuang bersama di Muhammadiyah. Akan tetapi pada perkembangannya seperti saya katakan tadi, karena ini adalah rumah yang besar dan siapapun bisa masuk di dalamnya, sementara kita tidak tahu latar belakang pendidikannya, dan kita baru sadar setelah kita membaca corak pemikirannya, maka yang terjadi seperti yang pernah muncul di kalangan anak muda Muhammadiyah, yaitu adanya jaringan intelektual muda Muhammadiyah yang dikenal dengan JIM. Sementara di organisasi lain muncul yang namanya jaringan Islam liberal
yang dikenal dengan JIL. Yang keduanya punya program yang sama, baik yang di Muhammadiyah maupun di organisasi yang lain. Apa program-program mereka? Program-program mereka adalah liberalisasi agama. Ya, program-program mereka adalah liberalisasi agama. Cikal bakalnya dari mana? Mereka punya kontributor yang tulisan-tulisannya tajam. Karena mereka berawal dari mana? Dari diskusi di dunia maya. Sehingga mereka juga punya website. Ya. Dan disitulah pemikiran-pemikiran mereka yang sangat bonafit dengan sumber keuangan yang luar biasa mengendos pemikiran ini dan mensuplai dana yang luar biasa untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran liberal. Oleh karenanya waktu itu sangat luar biasa. Sampai mereka punya kantor, mereka punya radio, mereka punya percetakan. Kenapa? Karena ada yang mendanai. Walaupun kalau kita lihat sekarang sudah nggak laku, ya, sudah nggak laku pemikiran-pemikiran ini ditawarkan ke organisasi-organisasi Islam. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada yang mendanai, sehingga bubar dengan sendirinya, dan sebagian tokoh-tokohnya malah terjun ke politik. Ya, mereka menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Awal gagasannya bagaimana? Awal gagasannya begini, mereka ingin mengkampanyekan kepada masyarakat Islam bahwa Islam ini bukan agama ortodoks, bukan agama yang terbelakang. Maka Islam itu menurut mereka harus dikembangkan dengan kebebasan berpikir, kebebasan nalar mereka, yang sampai puncaknya adalah mereka mempertuhankan akal daripada wahyu. Jadi mereka mempertuhankan akal daripada wahyu. Maka menurut mereka kelompok-kelompok ini Islam harus kompatibel dengan perkembangan zaman. Sehingga punya berbagai macam usulan yang luar biasa. Misalnya ya, ketika terjadi satu musibah haji, ya, tragedi Mina, banyak korbannya, akhirnya muncul dari kelompok-kelompok ini mengusulkan supaya haji dalam setahun dibuat 2 kali untuk menghindari jatuhnya korban. Termasuk yang baru-baru ini ada sekelompok orang yang tidak paham agama tapi jelas pemikirannya liberal mengusulkan apa? Karena kondisi corona maka puasa boleh ditiadakan. Ini salah satu pemikirannya ada sekarang, dan itu ada di DPR. Yang mengusulkan itu kan anggota DPR. Artinya sekalipun ini sudah tidak laku, tapi pemikiran itu masih ada. Sehingga apa? Mereka akan mengatakan supaya Islam tidak ketinggalan, maka Islam harus berorientasi ke masa depan. Ya. Nah, ini persis seperti yang dilakukan oleh Belanda pada waktu itu, kolonial pada waktu itu. Di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, apa? Melakukan liberalisasi kaum muslimin. Ya, melakukan liberalisasi kaum muslimin. Dari mana? Dari cara berpikirnya. Silahkan, orang Islam itu bebas mengartikulasikan, ya, bebas apa ya, bahasa yang mudah itu, menerjemahkan, bebas menjabarkan agama. Ini cara berpikir mereka. Padahal di dalam beragama kita harus punya tuntunan. Setidaknya untuk memahami Quran dan Sunnah, kita juga harus mengenal imam madhab. Karena dari mereka kita akan belajar bagaimana cara berpikir yang benar. Nah, kemudian yang terus berkembang sampai hari ini, sekali lagi saya katakan walaupun mereka sudah tidak laku lagi, tapi kemudian mereka masih tetap membuka pintu-pintu ijtihad seluas-luasnya. Tidak pernah memperkenalkan syarat mustahid seperti apa.
tapi semua orang boleh beristihad, ya, sesuai dengan kesempatan yang ada. Kemudian mereka mengutamakan semangat religio etik, selalu mempertimbangkan kondisi, sehingga apa? Mereka tidak lagi merujuk pada teks-teks Al-Quran maupun hadis. Yang paling mengerikan adalah mereka mengkampanyekan, termasuk di dalam tubuh persyarikatan ini ada, ya, mereka mengkampanyekan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung ruang dan waktunya. Jadi Quran akan dianggap benar, tapi pada waktu yang lain Quran bisa disalahkan, tergantung ruang dan waktu. Ini bahaya, ini pemikiran begini. Dan ini sudah ada di lingkungan kita, ya, sudah ada di lingkungan kita. Ini kita baru bicara liberalisasi agama, ya. Kemudian apa? Mereka meyakini kebebasan beragama. Maka kalau sekarang kemudian makna toleransi itu kebablasan, ya karena cikal bakalnya dari pemikiran seperti ini. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan nih ciri-cirinya dan perlu dikenali. Kalau ada pemikiran yang mengajak kita untuk melakukan yang namanya dekonstruksi penafsiran, baik Quran maupun hadis, ini jelas pemikiran ini mengarah kepada pemikiran liberalis. Ya. Konstruksi Quran maupun konstruksi hadis itu sudah jelas. Dan bukan kapasitas kita untuk melakukan itu. Karena ada ulama yang lebih punya kapasitas dan punya kompetensi dalam masalah. Majelis tabligh punya kewajiban menyampaikan hasil daripada tarjih. Kita sebagai warga persyarikatan tugasnya adalah sami'na wa ta'na. Sekarang tidak. Kenapa? Karena sebagiannya sudah termakan oleh pemikiran yang diusung oleh kelompok-kelompok liberal di tubuh persyarikatan. Sehingga yang terjadi desakralisasi tradisi ulama. Ya. Kemudian berikutnya adalah interdisipliner penafsiran. Jadi ayat Quran itu boleh ditafsirkan apa saja sesuai dengan kondisi dan situasinya. Ini berbahaya. Terus buat apa ada majelis tarjih? Buat apa ada ulama tarjih? Buat apa kita punya lembaga pendidikan yang dari lembaga pendidikan yang paling dasar ada pelajaran Quran dan hadis. Tingkat SMP ada pelajaran Quran dan hadis. Tingkat SMA-nya ada pelajaran Quran dan hadis. Di pesantrennya ada tafsir Quran, ada tafsir hadis. Tapi kemudian begitu kita terpapar oleh pemikiran liberal, semuanya menjadi tidak ada manfaatnya. Saudara sekalian, ada seorang tabi'in yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini orang yang luar biasa. Kerasnya hatinya luar biasa. Tapi sekeras-kerasnya hatinya Al-Walid bin Mughirah, ketika dia mendengar ayat-ayat Quran, hatinya meleleh. Sekarang orang yang bergelar sarjana agama, master agama, doktor bidang agama, melihat ayat Quran berani mengkritisi ayat Quran. Maka sekarang banyak orang yang kemudian berani mengkritisi ayat Quran. Ayat ini sudah tidak layak. Ayat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ayat ini tidak relevan. Ini kata orang-orang liberal semacam itu. Maka kemudian kalau ini dibiarkan ada di dalam tubuh Muhammadiyah,
Saya tidak tahu ke depan akan jadi apa Muhammadiyah. Ya, ini baru satu. Ya, ini baru satu apa? Liberalisme yang ada di sekitar kita. Belum kita bicara radikalisme. Ya. Loh apa ada? Loh terus radikalisme itu seperti apa? Sekarang kita kembali pada pemikiran Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya pemikiran yang sifatnya tawassut, tidak mendewakan akal, tapi juga tidak terlalu tekstual. Paham ya? Tidak mendewakan akal, tapi juga tidak terlalu tekstual. Artinya Muhammadiyah itu bersifat tawassut di dalam beragama. Sifat tawassut itu mengambil sesuatu yang ada di tengah, tidak belok kanan, tidak belok kiri, gitu. Tidak terlalu fanatik, tapi juga tidak terlalu kebablasan di dalam memberikan kebebasan di dalam berpikir. Kenapa? Karena kita orang beragama, mau tidak mau kita harus punya kendali dan pegangan. Saya kira pengantar dari saya itu dulu ya. Jadi nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Ibnu Soleh. Sudah disampaikan tadi banyaknya tentang liberalisme tadi ya. Mungkin nanti radikalisme juga akan dibedah lebih panjang lagi. Pemirsa sekalian yang menonton melalui Facebook ataupun channel YouTube, mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk. Yang pertama tentang liberalisme Ustaz. Jadi tadi juga ada yang dikatakan tentang Asian Foundation dan lain sebagainya. Nah, kiranya apakah orang-orang yang berpikir yang dikatakan liberal itu, apakah mereka itu benar-benar murni hasil pemikiran intelektual mereka sendiri pribadi, Ustaz? Artinya setelah mereka belajar banyak kitab-kitab dan lain sebagainya, terus bersangkutan dengan kondisi kontekstual saat ini, itu apakah mereka menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan nurani intelektualnya, atau ketika mereka membuat produk hukum itu biar seakan-akan menjadi sekarang itu yang namanya viral ataupun booming lah begitu Ustaz? Atau ketika ada proyek mereka baru membuat produk hukum dan lain sebagainya. Jadi intinya apakah mereka berpikir itu benar-benar murni karena intelektual, atau mereka berpikir seakan-akan dibuat agar dapat proyek, mungkin seperti itu Ustaz? Ya. Monggo Ustaz. Baik. Jadi kalau kita bicara pemikiran, pasti dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. Ketika kita bicara pemikiran, pasti kita juga dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. Kenapa? Karena itu sumbernya adalah dari apa yang dia lihat dan apa yang dia baca dan dengan siapa dia bergaul. Ya. Seorang mahasiswa yang pernah belajar dengan dosen liberal misalnya, itu paling tidak juga akan mendapatkan pengaruh pada dirinya, pada pemikirannya. Sementara banyak di antara kita rata-rata ketika kuliah di perguruan tinggi manapun, apalagi di perguruan tinggi yang notabene pakai nama Islam, tapi sementara dosen-dosennya adalah produk-produk dari Leiden, produk-produk dari McGill, produk-produk dari Barat, maka tidak mau kita dipaksa untuk melihat Islam menurut kacamata Barat. Ketika saya ambil S2 di UGM, konsentrasi di kajian kawasan Timur Tengah, saya belajar tentang bagaimana membaca pemikiran seseorang. Maka kemudian di situ kita berperan sebagai insider dan outsider. Insider, kalau kita seorang Muslim berarti kita melihat Islam menurut kacamata Islam. Sementara kita juga waktu itu
diajarkan untuk melihat dari kacamata luar Islam. Padahal kita orang Islam. Maka muncullah istilah pemikiran orientalis, oksidentalis, ya. Bagaimana orang barat melihat Islam, bagaimana orang timur melihat barat. Jadi pengaruh ini pasti ada, bukan pemikiran pribadi. Nah, ini terus nyambung menyambung. Dulu ada seorang profesor di perguruan tinggi Islam yang beliau pernah belajar di barat, belajar Islam tapi di barat, ya, bukan di sumbernya. Maka kemudian ketika menjadi dosen, cara berpikir barat. Dan itu sampai hari ini dijadikan kurikulum. Buku-bukunya masih diproduksi terus. Orangnya sudah nggak ada, tapi pemikirannya masih ada. Ya. Maka tidak mungkin pemikiran semacam ini lahir dari dalam dirinya sendiri atau nuraninya. Itu yang pertama. Pasti dipengaruhi oleh siapa gurunya. Nah, yang kedua, ini karena persoalan-persoalan yang sangat fatal ketika untuk mendapatkan sesuap nasi, maka seorang muslim kemudian menyerang Islam. Ini sudah banyak terjadi. Saya punya teman yang sekarang belajar di ANU. ANU ini Australian National University di Australia. Dulu bareng sama saya di Jakarta, selesai S1. Sekarang yang bersangkutan sedang kuliah di Australia, ambil S3. Waktu S1 itu luar biasa. Jujur, dia katakan semakin tajam mengkritik Islam, maka semakin besar bayarannya. Orangnya masih hidup dan masih ada di lingkungan kita, artinya di lingkungan persyarikatan kita. Dan beasiswa yang diperoleh pun beasiswa yang memang bersumber dari lembaga-lembaga yang seperti itu, yang ingin mencetak kader-kader liberal yang nantinya akan dikembalikan ke organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Ini bukan omong kosong, ya. Jadi ini ada datanya. Bahkan saya punya teman di Semarang yang Masya Allah, awalnya itu luar biasa, bagus. Tapi begitu mengikuti salah satu program, ya, yang ditawarkan oleh satu lembaga, S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis, begitu dia jadi doktor menghantam Islam, ya, mengkritik Islam, bahkan cenderung membuat sensasi. Ya, mungkin yang belum lama kita mendengar satu produk disertasi Al-Milkul Yamin, ya kan? Itu apa yang dikehendaki dari itu semua, ya. Oleh karenanya yakinlah, dan sekarang pun sudah tidak laku, pemikiran mereka tidak laku. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang mendanai. Sedangkan kita berjuang untuk menjaga kemurnian Islam, kita dengan dana kita sendiri, tanpa ada yang mendanai. Sementara mereka, ya, melakukan hal itu karena mereka mencari sesuap nasi. Mereka menjadi pengasong-pengasong pemikiran-pemikiran liberal yang masuk ke ormas-ormas Islam hanya demi sesuap nasi. Dan ini naudzubillah. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika sumber yang mereka dapatkan itu sudah kering, mereka tidak lagi akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan ini sudah terbukti, ya. Sekarang silahkan dibuka misalnya di website mereka, tulisan-tulisan mereka itu hanya tulisan-tulisan lama yang dimunculkan kembali. Sudah tidak produktif lagi.
ya sudah tidak produktif lagi. Maka maha benar Allah dengan firman-Nya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim Allah mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Mereka menghendaki cahaya Allah ini padam dengan cara mereka, dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka, dengan propaganda mereka. Tapi Allah menghendaki lain. Allah akan semakin membuat cahaya Islam ini terang benderang walaupun mereka tidak menyukainya. Ya. Namun sekalipun pemikiran-pemikiran mereka sudah tidak laku, kita tetap harus mewaspadai. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pemikiran itu orangnya sudah mati pun biasanya pemikirannya masih ada yang mengikuti. Ini perlu kita ketahui bersama. Begitu ya, Mas. Terima kasih banyak Ustaz, ada jawaban yang menarik. Ya, artinya ada dua. Yang pertama mungkin karena ya lingkungan yang mempengaruhi bagaimana pemikiran-pemikiran, terus juga ya karena mungkin bahasa kasarnya mungkin sekarang sudah ada lagi yang biayai begitu Ustaz ya. Nah, memang begitu Ustaz. Jadi di awal-awal tahun 2000-an mungkin ya saya sendiri gandrung dengan banyak pemikiran baru Ustaz. Seperti yang disebutkan, ada orang yang kuliah di Amerika terus juga pulang menjadi dosen, terus pemikirannya berubah begitu kan. Mungkin ya kita semua mungkin sudah tahu lah, dulu kalau nggak salah nulis artikel yang judulnya modernisasi adalah rasionalisasi bukan westernisasi begitu saja. Terus sekarang juga membuat buku yang terkenal juga istilah Indonesia, Islam keindonesiaan dan kemodernaan gitu saja. Nah tapi itu mungkin dulu tahun 2000-an lah, ada banyak pemikiran-pemikiran baru. Ya tokoh-tokoh liberal yang dari Eropa juga banyak, entah itu Nasir Hamid Abu Zaid, ya sekarang yang baru mungkin ada Arkon juga, Muhammad Sahrur juga dan lain sebagainya. Itu di awal 2000-an lah. Nah walaupun sekarang mungkin sudah tidak booming lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah pertanyaan begini Ustaz, atau pertanyaan lanjutan ini melalui WA. Nah terus bagaimana sikap kader Muhammadiyah Ustaz ketika mungkin yang SMA hendak kuliah, memilih fakultas atau memilih dosen-dosen atau memilih jurusan, kira-kira lingkungan yang mempengaruhi seperti apa? Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah begini, la ya'riful Islam liman ya la ya'riful jahiliyah gitu. Mereka tidak mengetahui Islam kalau tidak mengetahui jahiliyah. Nah, apakah dengan paham liberalisme itu kita itu harus antipati gitu Ustaz? Atau kita harus benar-benar mempelajari semua buku-buku liberalisme, tokoh-tokohnya berikut dengan pemikiran-pemikirannya, namun kita juga punya proteksi bahan yang bisa kita bantah begitu Ustaz. Mungkin itu dua pertanyaan sebelum kita lanjut ke radikalisme. Baik. Bagaimana mensikapinya? Saya alhamdulillah S2 yang di UMS itu ngambil pemikiran Islam, ya. Dan itu beasiswa kerjasama Dewan Dakwah dengan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Apakah menjadi jaminan di lembaga perguruan tinggi Muhammadiyah terbebas dari pemikiran liberal? Jelas jawabannya tidak. Ya, jelas jawabannya tidak. Nah terus bagaimana memilih perguruan tinggi yang bisa aman gitu ya? Saya kira perguruan tinggi manapun kembalinya kepada kita, ya. Apakah di perguruan tinggi negeri, apakah di perguruan tinggi swasta, ya, apakah di fakultas agama, apakah di fakultas yang lain, kembalinya kepada kita. Dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita berguru, ya. Kenapa? Karena liberalisasi semacam ini sudah menyebar di semua kampus. Sudah menyebar di semua kampus dan di setiap kampus sudah ada. Oleh karena itu kalau ada kader-kader Muhammadiyah yang kepingin selamat dari pengaruh pemikiran-pemikiran semacam ini, ya jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari kajian tarjih, jangan jauh-jauh dari kajian-kajian majelis tabligh dan dakwah khusus. Karena ini yang membentengi nantinya, ya. Inilah yang akan membentengi kita semua dari pemikiran semacam itu. Taruhlah kalau yang dipilih adalah
UMY. Ya. Apa di sana ada? Wallah alam bisawab. Tapi saya ingin menunjukkan di sana ada Ustadz Fatur Rahman Kamal. Ya, sekretaris ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Maka belajar kepada beliau. Di ada Ustadz Ilyas Hamidi. Belajarlah kepada beliau. Saya dulu belajar kepada Ustadz Yunahar Ilyas. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan, kita dibukakan, diperlihatkan semua kebobrokan pemikiran liberal. Ya, kemudian di UMS misalnya, di sana ada kok Ustadz Samsul Hidayat. Di UMP ada Ustadz Ibnu Hasan, ya sebagai dekan Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, kalau kita dekat dan bergurunya, ngilmunya kepada beliau-beliau, insya Allah kita masih bisa mendapatkan pegangan untuk menyelamatkan diri dari pengaruh pemikiran-pemikiran liberal semacam itu. Ya. Oleh karena itu, kalau ada kader-kader Muhammadiyah yang kepingin ya, menyelamatkan diri dari pemikiran-pemikiran semacam itu, cobalah ikuti apa yang menjadi program dari PP Muhammadiyah. Di antaranya adalah kaderisasi ulama. Karena saya termasuk yang mengikuti program itu. Ya. Misalnya memilih S1-nya, kalau tidak ingin di perguruan tinggi yang ada, cobalah masuk ke PUTM, Perguruan Tinggi Ulama Tarjih Muhammadiyah. Kalau memang orientasinya tidak ingin kuliah tapi ingin di pesantren, ada pesantren yang dibangun oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Sehingga kita lebih selamat insya Allah. Ya. Tadi saya sempat menyinggung Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini orang yang sangat luar biasa menentang Quran. Tapi ketika mendengar ayat Quran nangis. Itu Al-Walid bin Mughirah. Yang beda dengan sarjana-sarjana sekarang. Gelarnya sarjana agama, tapi sangat meremehkan ayat-ayat Quran. Sehingga berani mengkritisi ayat-ayat Quran. Ya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan ketika ada program-program kaderisasi dalam bentuk beasiswa. Ya. Nanti yang pingin ke Mesir silakan. Yang pingin ke Madinah silakan untuk belajar di sana. Yang pingin ke Ummul Qura silakan. Yang pingin ke Omdurman University yang ada di Sudan silakan. Yang ingin ke Darul Hadis yang ada di Maroko silakan. Ya, itu jauh lebih baik untuk mempelajari Islam daripada belajar Islam dari dosen-dosen yang dulu dosennya sendiri belajarnya bukan dari sumbernya. Maka ini akan menjadi kerancuan, kekacauan dan pembusukan dari dalam Muhammadiyah khususnya. Jadi yang terjadi adalah pembusukan pemikiran dan ini sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan ketika ada kesempatan beasiswa. Ya khususnya yang memang nanti bisanya kuliah harus nunggu beasiswa kayak saya, ya jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Ada kesempatan ambil. Kita bukan berarti dicetak untuk menjadi kader yang jumud, harus sami'na wa ta'na, tidak. Tapi kita akan dibentuk menjadi kader yang cara berpikirnya benar, ya. Kemudian mengikuti sesuatu karena kita tahu, bukan karena taklid, bukan karena membabi buta. Ya. Tapi insya Allah di Muhammadiyah masih banyak pendekar-pendekar yang siap untuk membimbing kita, ya, agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran yang dapat merusak pemikiran yang ada di Muhammadiyah itu sendiri. Begitu ya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak tentang beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Oke, selanjutnya sebenarnya ini waktunya yang dibahas masih panjang sebenarnya, cuma waktunya sudah 9:30, tapi tetap kita akan lanjut juga karena yang tentang radikalisme belum dibahas, Ustaz. Nah, sebelum kita beranjak ke radikalisme,
Mungkin yang di sini ada yang mau bertanya tentang liberalisme enggak? Kalau ada silahkan. Ya silahkan. Maju aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan dulu, nama saya Wisnu Saputra. Saya mondok di Pondok Pesantren Imam Syuhada Sukoharjo. Ini tadi saya mau tanya, tafsir hermeneutika itu apa, Tat? Udah itu, Tat. Bagus. Pertanyaannya singkat, Sat. Kemarin sudah ada yang ramai nih tentang tafsir hermeneutika. Nah, pertanyaan itu aja, Sat. Mungkin bagaimana dan apa tujuan dari tafsir hermeneutika? Iya, jadi begini Mas. Tafsir ini adalah tafsir yang digunakan untuk menafsirkan Injil, Alkitab. Ya. Oleh siapa? Oleh mereka, penganut agamanya. Maka kalau kita lihat penafsiran orang Katolik dengan Protestan berbeda. Padahal yang ditafsirkan Injilnya sama. Misalnya ketika mereka menafsirkan tentang Yesus, ya, kemudian mereka memvisualisasikan Yesus itu seperti apa. Nah kemudian tafsir ini dipaksakan, ya Mas, tafsir ini dipaksakan untuk menafsirkan ayat Quran. Nyambung enggak kira-kira? Tafsir yang dipakai untuk menafsirkan Injil dipakai untuk menafsirkan Quran. Itu sama kita beli TV merek Toshiba, tapi manual booknya pakai merek Sharp. Nyambung enggak kira-kira? Nyambung enggak kira-kira? Saya punya laptop mereknya HP. Terus manual buku panduannya yang saya pakai merek Sony. Nyambung enggak kira-kira? Enggak nyambung. Maka ketika ada ayat Quran ditafsirkan dengan hermeneutik, itu akan terjadi kerancuan yang luar biasa. Contohnya yang sederhana kemarin, ayat tentang milkul yamin. Belum ayat-ayat yang lain. Maka sebelum kita belajar tafsir, kita kan perlu belajar kaidah-kaidah tafsir. Ada usulut tafsir, ada madkhol tafsir, ada pengantar ilmu tafsir. Tidak bisa sembarangan dan tidak semua orang bisa menjadi penafsir. Tidak sembarangan orang, ada syarat yang ketat. Tapi kemudian mereka memaksakan itu. Sehingga kemudian apa? Sembarangan di dalam menafsirkan. Menafsirkan ayat sesuai dengan kepentingannya. Intinya di situ nanti. Ya. Loh, apakah kita perlu pelajari semua sejarah pemikiran tokoh-tokoh liberal? Kalau kita sudah kuat akidahnya, kita sudah kuat pemikirannya, silakan. Tapi kalau belum, jangan coba-coba. Niatnya mau mempelajari supaya tahu bagaimana pemikiran liberal, tapi kalau kita belum kuat dan belum bisa memilah dan memilih, bisa-bisa nanti malah menjadi liberal. Bisa-bisa malah menjadi liberal. Maka bismillah, ketika kita ingin belajar tafsir Al-Quran, ya pelajari kitab-kitab baku, kitab-kitab turos, tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Ada tafsir yang paling mudah, misalnya tafsir Jalalain, ya kan? Ada tafsir Aisarut Tafatsir, Abu Bakar Jabir Al-Jazair, ya. Mau pakai yang sedikit, ya, lebih modern misalnya, ada tafsir Sayyid Qutb fi Didalil Quran, sekalipun sebagian terjadi pro dan kontra,
Yang sederhana, produk ulama Indonesia. Salah satu juga menjadi tokoh Muhammadiyah, tafsir Al-Azhar, milik Buya Hamka. Ya. Jadi jangan karena kita ingin dianggap modern, ingin dianggap berkembang gitu ya wawasannya, kemudian menggunakan tafsir-tafsir itu untuk menafsirkan ayat Quran. Enggak nyambung, sama sekali enggak nyambung. Ya, itu bahasa yang saya gunakan adalah bahasa awam, bahasa orang yang mudah untuk dipahami. Intinya tafsir hermeneutik adalah tafsir yang dipakai untuk menafsirkan Injil, tapi akan dipaksakan untuk menafsirkan Quran. Maka nggak akan pernah ketemu sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Gitu ya. Oke, silakan. Tentang hermeneutika sudah dijawab panjang lebar tentang hermeneutika, proses dan apa itu penafsiran dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tentang, walaupun ini sudah agak mepet mungkin waktunya tentang radikalisme nih jadi tema ini kan Muhammadiyah antara liberalisme dan radikalisme. Nah sekarang itu adalah pembahasan tentang radikalisme Nah sama juga di awal-awal tahun 2000-an lah, 2009 ya, khususnya ketika muncul bom Bali lah, istilah radikal mulai muncul gitu, dan seolah-olah semua proses semua pelaku kejahatan radikalisme itu semuanya tersorot pada Islam mungkin Ustaz. Nah, namun pertanyaannya, kita harus bersikap seperti apa saat Muhammadiyah sebagai perserikatan yang anggotanya banyak, simpatisannya banyak, tentu banyak yang ya mungkin ada yang terpapar radikalisme, ada yang terpapar liberalisme dan lain sebagainya. Nah, sebagai organisasi besar semacam Muhammadiyah ini, kira-kira bagaimana untuk membendung arus radikalisme? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, sebenarnya asal usul atau hakikat dari radikalisme itu apa Ustaz sebenarnya Ustaz? Baik. Monggo Ustaz. Baik. Jadi radikalisme itu kalau kita mau tahu sejarahnya ya sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, istilah itu sudah ada. Pada intinya begini. Inti dari permasalahan radikalisme adalah ketika menilai pelaku tindak radikal yang terorganisir sebagai gerakan anti radikal. Orang yang mengatakan radikal, dia sendiri sebetulnya sudah radikal. Ya, dia sendiri sebetulnya sudah radikal. Lah radikalisme itu apa? Kalau mau tahu radikalisme ya kita harus belajar dari sisi bahasa maupun istilah. Radik itu artinya sesuatu yang mengakar, ya. Nah, kemudian kata radikalisme mulai terserap pada perkembangan liberalisme politik. Ini ada kaitannya ini antara radikalisme dengan liberalisme. Kapan? Itu pada abad ke-19. Ya, belum pada lahir kita semua. Maka kemudian istilah radikal itu ya bisa berubah sesuai dengan kepentingan politik. Perhatikan, kata radikal itu bisa berubah sesuai dengan kepentingan politik. Oleh karena itu ini nggak bisa dipisahkan dengan urusan politik. Ya. Nah, kenapa terjadi hal semacam itu? Karena adanya radikalisasi. Ya. Adanya transformasi dari sikap pasif menjadi aktif. Sikap pasif itu hanya memendam, tapi ketika sudah menjadi gerakan, maka dia sudah menjadi radikal. Ya. Kalau pemikiran radikal saja itu ya namanya pemikiran. Akan tetapi kalau sudah adanya gerakan, maka itu yang kemudian mengkhawatirkan. Lah bagaimana dalam hal ini ya, khususnya di Muhammadiyah? Nah, ini saya punya pengalaman. Saya pernah ceramah di daerah Tegal Arum apa daerah Weleri lah. Sebelum ceramah itu biasanya ada tilawah Quran. Qori'nya. Waktu itu acara pelantikan pimpinan cabang. Saya yang ceramah mewakili dari wilayah,
Yang qori itu dari warga setempat. Nah, selesai acara, 2-3 hari selesai acara, saya mendengar yang bersangkutan, qorinya tadi, itu ditangkap Densus. Dan langsung dibawa ke Jakarta. Semua orang menjadi terkejut. Loh, kok ternyata di Muhammadiyah, kan begitu pasti. Di Muhammadiyah kok ada semacam itu. Kita kembali pada awal tadi yang saya katakan, di Muhammadiyah ini rumah besar. Kita tidak bisa mensortir satu persatu. Ya. Mungkin dia bukan kader Muhammadiyah tapi pernah sekolah di Muhammadiyah. Dan mendapatkan pemikiran itu ketika dia mengikuti kajian-kajian di luar Muhammadiyah. Tapi ketika sudah terjadi, maka kemudian dihubungkan dengan Muhammadiyah. Oleh karena itu perlu diketahui di sini, kenapa persoalan-persoalan semacam ini muncul, apa yang mendukung, apa yang menjadi penyebabnya, kemudian apa yang menjadi sebab-sebab berkembangnya pemikiran ini. Wah, ini kalau kita bahas waktunya sampai sahur gitu ya. Waktunya sampai sahur. Tapi setidaknya satu saya kasih stimulus, rangsangan. Salah satu penyebabnya adalah penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara muslim di dunia masih terjadi. Maka selama itu masih terjadi, radikalisme pasti masih akan terus ada. Ya paling tidak Palestina itu juga dicap radikal oleh Israel, kan begitu? Israel dicap radikal oleh Ya. Palestina. Israel juga dianggap radikal oleh Palestina. Maka ini nggak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan seperti itu. Dan ketika dunia ini bungkam terhadap persoalan itu, maka itu nggak akan ada penyelesaiannya. Tapi pada prinsipnya Islam tidak mentolerir radikalisme. Islam tidak mentolerir radikalisme. Ya. Sebab ini bentuk daripada tindakan-tindakan yang disebut dengan irhabi, larinya pada terorisme. Ya. Ini baru satu yang saya sampaikan. Ya. Jadi salah satu sebabnya yaitu, kalau itu masih terus terjadi ya sampai kapanpun. Monggo. Berarti intinya ada kaitannya sebenarnya antara liberalisasi politik dan radikalisme begitu saja. Iya, kaitan itu bertemu pada sejarahnya. Sejarah munculnya liberalisme diiringi dengan radikalisme. Oh ya, Ya. berarti Dalam konteks politik. dalam konteks politik seperti itu. Jadi begini, Zat. Waktu ya lagi-lagi waktu dulu itu kasus-kasus radikal baik itu terorisme itu ya. Tentu dulu itu kan ada kasus bom bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ada orang-orang yang sifatnya itu DPO lah, sebut saja si ini DPO, si itu DPO, sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Ternyata sudah bertahun-tahun, sudah lama DPO, tiba-tiba ada berita ditembak mati, lagi-lagi ada berita ditembak mati begitu kan. Sebenarnya saya bingung, apakah sebenarnya radikalisme itu benar-benar ada gitu kan, atau hanya sekedar proyek buatan politik gitu kan. Sekarang juga ada itu beberapa kasus, beritanya entah hoax, entah apa itu. Ada koruptor kabur, nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba diduga meninggal dunia lah. Ini sangat berkaitan dengan isu-isu politik begitu. Kira-kira sebenarnya pertanyaan, apakah radikalisme itu benar-benar ada atau sekedar proyek politik begitu Zat? Karena siapapun yang melawan pemerintah akan dicap radikalisme begitu Zat. Yeah. Mungkin dulu Kartosuwiryo sangat dicap radikalisme oleh pemerintah begitu kan. Tapi menurut orang-orangnya Kartosuwiryo pahlawan betul itu begitu Zat. Monggo Zat, sebelum kita akhiri Zat. Ya. Jadi kalau tadi saya bicara secara global, ya, secara global antar negara. Sekarang kita bicara di setiap wilayah, di setiap negara, di mana ada kezaliman
penguasa terhadap aktivis dakwah, maka di situ pasti ada. Ya, catat ya. Di mana ada kezaliman penguasa terhadap aktivis dakwah, maka di situ pasti akan ada. Kalau kemudian ini ditanyakan, ini sebagai bentuk proyek, apa ini memang benar-benar ada? Ini adalah sesuatu yang sudah tumpang tindih. Paham ya? Paham enggak? Saya kasih contoh begini, tumpang tindihnya begini. Ada orang mengalami gangguan kejiwaan. Gejala gangguan jiwa. Apa ini disebut apa? Orang dengan gejala gangguan jiwa. Ini enggak ada hubungannya dengan jin, kan begitu? Kenapa? Karena memang betul-betul gangguan jiwa. Tapi ketika ini tidak diobati, maka akan ditumpangi oleh yang namanya gangguan dunia lain. Sama dengan radikalisasi dan radikalisme itu. Maka ketika pemerintah mengeluarkan program deradikalisasi dengan cara mereka, itu banyak mendapat kritikan yang luar biasa. Kenapa? Karena melakukan deradikalisasi untuk mencegah radikalisasi, tapi dengan cara yang radikal, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi justru akan menyuburkan gerakan-gerakan radikal di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena mereka juga punya semboyan, mati satu tumbuh 1000. Maka Muhammadiyah menawarkan konsep deradikalisasi ya kepada pemerintah supaya tepat sasaran dan efektif. Apakah persoalannya ini hanya persoalan ideologi? Tidak, ada juga persoalan ekonomi. Ada persoalan ekonomi. Ya. Apakah ini juga ada misi untuk merusak Islam? Jelas. Islam itu tidak radikal. Islam itu agama yang damai. Maka Muhammadiyah tidak sepaham dengan model-model yang semacam itu. Loh, kalau kemudian ada yang mengaitkan hal itu dengan Muhammadiyah, tolong dikaji ulang, diteliti kembali, ditelusuri. Kenapa? Itu belum tentu kader Muhammadiyah. Kalau pernah sekolah di Muhammadiyah, mungkin pernah sekolah di Muhammad, ya Muhammadiyah siapapun mau sekolah silahkan. Jangankan kok yang sesama muslim. Yang beda agama sekolah di Muhammadiyah juga banyak. Ya kan? Maka ketika ada hal semacam itu jangan dikaitkan dengan kelembagaan. Secara organisasi tidak bisa dikaitkan, ya. Nah, inilah pentingnya kajian-kajian di Muhammadiyah harus hidup, terutama untuk kader-kader Muhammadiyah. Kenapa? Supaya tidak terpengaruh oleh pemikiran liberal dan tidak juga terpengaruh oleh pemikiran radikal. Tapi benar-benar pemikiran ya yang sesuai dengan manhaj, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa? Kita akan menjadi umat yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang kita harapkan dari kader-kader Muhammadiyah. Oke, terima kasih banyak Ustaz Dr. Ibnu Sholeh. Sebenarnya sangat menarik sekali pembahasannya dan kita sudah di penghujung waktu acara ini, Ustaz. Sebelum kita tutup acara ini, saya mohon pesan khusus bagi kader muda Muhammadiyah, Ustaz. Siapa tahu yang di ruangan ini, ya kita di Darul Ilm ini ada dari adik-adik ini jadi tokoh-tokoh nasional, siapa tahu, Ustaz. Jadi ada pesan agar tidak terpapar paham yang tidak benar. Baik. Gitu, monggo, Ustaz. Iya. Pesan dan wasiat ya tentunya, karena kita tidak tahu setelah ini.
untuk kader-kader Muhammadiyah, jangan tinggalkan Muhammadiyah. Ya. Dekati tokoh-tokoh Muhammadiyah, dekati ustadz-ustadznya, belajar kepada beliau-beliau. Ya. Ikuti apa yang menjadi program-program di Muhammadiyah. Insya Allah kita akan bisa membentengi diri kita dengan izin Allah dari pengaruh pemikiran liberal maupun pemikiran radikal. Karena Muhammadiyah punya konsep pemikiran yang tawasud. Di dalam agama kita tidak boleh hulu atau berlebihan, ya, di dalam beragama. Tapi juga tidak boleh kita menggampangkan. Maka ada istilah tidak ifrat dan tidak tafrid di dalam beragama. Ya. Apapun yang kita lakukan, jangan tinggalkan agama. Dan insya Allah Muhammadiyah mengajak kita untuk mempelajari agama yang benar, agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tertuang di dalam anggaran dasar Muhammadiyah untuk mewujudkan, membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan kita masih proses. Saya pernah ditanya ini ketika ujian disertasi S3 saya, yang nanya luar biasa, ya, lulusan Malaysia. Dr. Adian Husaini bertanya ke saya, karena disertasi saya berkaitan dengan konsep khairu ummah. Pertanyaannya begini, Muhammadiyah itu sudah lahir sejak 1912. Apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah untuk mewujudkan khairu ummah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya apa? Menurut penilaian saudara, itu waktu saya ujian disertasi ditanya, menurut penilaian saudara Promovendus, sudah berapa persen keberhasilan Muhammadiyah dalam membentuk khairu ummah? Padahal tidak ada sama sekali di dalam disertasi yang saya tulis. Tapi pertanyaan itu muncul, kenapa? Karena tim penguji tahu kalau saya pengurus Muhammadiyah. Saya jawab dengan jawaban yang sebisanya saya. Pertama saya jawab, sudah seberapa jauh, sudah melampaui 1 abad. Itu jawaban saya. Dengan jumlah lembaga pendidikan yang sudah tidak terbilang, dari tingkat TK sampai perguruan tingginya, baik Muhammadiyah maupun Aisyahnya, dan layanan sosial serta layanan kesehatan yang luar biasa, semua ini dalam rangka untuk membentuk khairu ummah. Kemudian saya ditanya yang kedua tadi, kalau begitu sudah berapa persen? Saya jawab, insya Allah sudah sampai 60%. Itu dari sekian ratus tahun perjuangan Muhammadiyah. Dan saya katakan kepada beliau bahwa ini bukan hanya tanggung jawab Muhammadiyah, tapi tanggung jawab semua umat Islam untuk mewujudkan khairu ummah tersebut. Ya, maka dengan jawaban itu kemudian beliau sempat ketawa-ketawa dan ternyata beliau sudah punya jawaban. Nah, inilah profesor bertanya tapi sebetulnya sudah punya jawaban. Jawabannya apa? Menurut beliau jawabannya begini, ya, cukup dijawab saya tidak tahu karena saya bukan ketua PP Muhammadiyah. Itu seperti itu jawabannya. Jawabannya seperti itu. Tapi beliau mendoakan saya, ya, beliau mendoakan saya, mudah-mudahan nanti saudara yang bisa memimpin Muhammadiyah untuk mewujudkan khairu ummah yang saudara tulis di dalam disertasi saudara. Saya bismillah, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Ya, itu kesan yang luar biasa berkaitan dengan perjalanan kita di Muhammadiyah, insyaallah. Oke Ustaz, terima kasih banyak atas paparannya. Kita sudah di penghujung waktu Ustaz.
Sekali lagi jazakumullah khairan atas segala pencerahannya. Ini tema yang menarik dan tema yang ketika dibahas akan panjang lebar. Tapi intinya mudah-mudahan ini semua bermanfaat, artinya bisa membekali kita aktivis muda Muhammadiyah agar lebih baik ketika bersikap di Muhammadiyah. Mungkin itu dari kami, dan yang terakhir mungkin tidak usah saya simpulkan Ustaz, karena kalau disimpulkan akan sampai sahur mungkin begitu kan. Intinya terima kasih banyak, dan untuk para penonton melalui channel kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan jangan lupa insya Allah malam 23 Ustaz ya. Malam 23 insya Allah kita live lagi baik di FB maupun di YouTube dengan pemateri insya Allah Dr. Ali Trikyatno, temanya fikih zakat kontemporer. Dan nanti insya Allah malam 25 juga insya Allah akan live lagi dengan pemateri Ustadz Dr. Hasan Bisri dengan tema mengembalikan fungsi masjid. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and share. Begitu Ustaz. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas segala pencerahannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu dari saya, astaghfirullahaladzim katsir, lillahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.